Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya dengan kondisi market yang lagi turun ancur-ancuran. Untuk long invest aman-aman saja, santai ngopi tambah muatan. Kita jual bulan Oktober ataupun akhir tahun akan jadikan cuan. Kondisi turun gini saatnya tepat dengan kondisi blekutakannya amburadul yang terjadi saat ini. Kondisi seperti ini, inilah waktu yang sangat tepat untuk menggandakan uang kita. Di saat dalam kesulitan pasti ada kemudahan yang akan terjadi ke depan. Yang mana berita yang sangat menarik, Jerome Powell diperkirakan pangkas suku bunga darurat, pasar kripto bergejolak. Pengumuman mendadak yang mungkin dilakukan oleh Ketua Fed Jerome Powell tentang pemotongan suku bunga darurat telah menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Donald Bebek menyebabkan kejatuhan pasar kripto. Pertemuan tertutup yang dijadwalkan hari ini oleh Bank Sentral AS menjadi kunci utama yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Yang udah ada bocoran 3 kali pemangkasan dalam tahun ini. Jangan melihat kripto jangka pendeknya, tapi kita melihat beberapa bulan ke depan akan terjadi hal yang spektakuler. Wow, begitu ya. Pertemuan darurat Fed ini, kita ketua Fed adalah Jerome Powell ya, bersama Dewan Gubernur akan mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas kemungkinan pemotongan suku bunga darurat. Rilis dari Federal ya, Fed menunjukkan bahwa pertemuan ini akan fokus pada peninjauan dan penentuan suku bunga yang dikenakan oleh bank-bank federal, yang mana sebetulnya kalau sudah resesi, kalau inflasi udah nggak pikirin, sudah jelas bergejolak. Untuk resesi ini bisa nggak bisa, supaya tidak jadi huru-hara, supaya tidak jadi kacau, rontok, runtuh AS, maka mau nggak mau, bisa nggak bisa, peran daripada Powell harus pangkas suku bunga sampai 3 kali lipat di tahun ini. Sangat mantap. Ini merupakan respon terhadap dampak negatif dari tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Trump terhadap ekonomi pasar kripto yang baru-baru ini mengalami penurunan tajam dengan BTC mencapai titik terendah 76.000 US dollar, menunjukkan penurunan antara 7% hingga 12%. Pasar global termasuk S&P 500 dan Nasdaq juga berada dalam kondisi bearish. Analis memperkirakan bahwa pemotongan suku bunga darurat mungkin diperlukan sebelum pertemuan FOMC berikutnya pada bulan Mei, kawan ya. Kita harus semangat. Desakan Donald Bebek terhadap The Fed. Presiden Donald Bebek telah mendesak Jerome Powell dan Fed untuk memangkas suku bunga mengacu pada penurunan harga minyak, suku bunga, dan harga pangan serta ketiadaan inflasi. Desakan ini muncul di tengah tekanan yang meningkat terhadap The Fed untuk bertindak dengan cepat. Peluang untuk pemotongan suku bunga darurat tahun ini telah melonjak menjadi 26%, menandakan kemungkinan tinggi akan terjadi dalam waktu dekat. Wow, pemotongan suku bunga dianggap sebagai langkah positif bagi pasar, termasuk pasar kripto. Ya, ini mantap ya, karena akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat kepercayaan investor terhadap aset berisiko. Tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump bisa memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi AS, mendorong Bank Sentral AS untuk mempertimbangkan tindakan. Dampak terhadap pasar kripto dan ekonomi global. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintah Trump telah memicu kejatuhan harga di pasar kripto dan mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Pemotongan suku bunga darurat oleh Fed diharapkan dapat meredakan beberapa tekanan ini. Pasar kripto yang telah mengalami penurunan tajam mungkin akan mendapatkan dorongan untuk dibutuhkan untuk pulih. Sekarang waktunya tembak. Masuk, hajar. Nanti cuan kita TP dalam waktu singkat. Setelah itu kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan stimulus bagi ekonomi AS. Mantap, kalau udah stimulus maka akan terjadi print money, cetak uang besar-besaran, yang mana lagi sedang tertekan. Peningkatan likuiditas dan suku bunga yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong investasi dan konsumsi yang pada gilirannya akan membantu pemulihan ekonomi. Majos, tenang saja ya. Yang mana dengan pertemuan yang dijadwalkan hari ini, semua mata tertuju pada Fed
dan keputusan yang akan diambil oleh Powell, ya apakah pemotongan suku bunga darurat akan menjadi kenyataan dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi pasar global dan khususnya pasar kripto. Ya tenang saja kawan, yang mana kalau kita melihat PP ini adalah koin satu-satunya yang nggak bisa diremehkan, koin yang tetap jos. Dari jutaan ribuan meme coin hanya tersisa satu, tidak bisa diragukan lagi. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Memang sekarang lagi ancur-ancuran karena kondisi dari Mbah Jarem Bebek ini, Donald Bebek ya. Aduh kacau pokoknya ya. Ini bikin kekutakan Mas Bro juga. Ya harusnya bull market bulan ini nih, ya udah 1 tahun setelah halving BTC lagi, cycle-nya 4 tahun sekali, dirusak sama bebek kipiye ya. Sabar, yang mana adanya perang nuklir ya, perang randa kayak perang Timur Tengah ataupun perang apapun ya, Putin ataupun MTGOK lah, pokoknya banyak hal pusing saya, yang mana ujung-ujungnya terbang saja. Dari dulu memang kerjaannya kripto naik dan turun ya, sangat sensitif ketika ada berita-berita kayak begini. Tenang saja, ini memang sudah dirancang, sudah dikondisikan dan sudah diprediksi dari tahun 2022 seolah-olah akan dibikin resesi tahun 2025 supaya Fed menjalankan perannya, maka suku bunga stimulus ya. Yang mana sekarang juga sudah dipelopori, nggak tahu siapa yang mempelopori ya, huru hara, kerusuhan serta demo besar-besaran di AS menyerukan Presiden Trump untuk segera mundur ya. Ini mantap, daripada kehilangan jabatannya, maka si Trump mendesak Powell untuk segera hari ini ada rapat darurat untuk pemangkasan suku bunga. Ini maknyos kawan. Mantap ya. Dan ini ada berita yang menarik ini. Wah, Vitalik Buterin dan GZ bertemu di BNB Chain Builder S9, ada kolaborasi. Wah, ini kalau Vitalik masuk GZ, Vitalik nggak punya PP, GZ punya PP, bisa. Wah mantep ini dua orang ini, makanya PP akan jadi raja meme coin, jangan kalian sia-siakan ya. Dari market cap 35 triliun sekarang 50-an, dan waktu ATA 160 triliun, udah banyak yang merasakan cuan besar, dan bahkan sekarang lagi diajukan ETF PP yang mana sama BNB, dan kemudian akan dirilis bulan Juli bersama BNB. Sampai ada pertemuan antara dua tokoh besar industri kripto ya, si CEO Binance GZ dan salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin ya, katanya acalan mulu ini, acalan. Aduh, menjadi sorotan dalam acara BNB Chain Builder Season 9. Kehadiran mereka berdua dalam satu acara menarik perhatian besar dari komunitas kripto global. Wow, pembukaan acara yang menggemparkan BNB Chain Builder Season 9 dibuka dengan kehadiran dua figur penting dalam industri blockchain yang langsung menarik perhatian peserta dan pengamat industri. Acara ini yang diadakan oleh BNB Chain tidak hanya menjadi ajang pertemuan, tetapi juga forum diskusi tentang integrasi kecerdasan buatan ataupun AI. Yang penting itu kita sabar. Kondisi begini adalah waktunya kesempatan untuk mencari kekayaan dalam kesempitan kawan. Yang kita bersama ya, juga kondisinya naik tinggi, market cap ya dominannya 63,5. Wah kacau ya, ini waktunya serok, kondisinya di dalam jurang untuk altcoin ya. Inilah saatnya kondisi turun ini, waktunya masuk koin-koin yang nggak ngasal. BTC bosnya kripto, ETH bosnya altcoin, yang mana PP adalah bosnya meme coin. Saya rasa begitu. Tetap semangat, tetap yakin, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Kita main kripto jangan sampai kalah game, jangan kena spekulasi, dengan jangan kena berkutakannya Trump ya, ujung-ujungnya akan terbang juga. Pokoknya akhir tahun, di tahun ini kita sikat semua cuan luber bersama PP ya. Tenang aja, yang mana kita lihat ya masih 0,09 ya, hajar rankingnya juga nggak kemana-mana, masih di 3 bulan top CMC dengan kapitalisasi masih di atas 5 triliunan, 41 triliun lebih. Kalau yang lain kan ancur-ancurnya lebih parah lagi ya. Saya rasa untuk PP nggak perlu kita ragukan ya, yang mana di hari ini itu
18, PP ada perdagangan secara future lepret sampai 50 kali lipat di Biget Exchange. Itu namanya koin makin tenar, makin populer ada di PP ya. Nggak perlu coba koin-koin yang lain hancurnya lebih gila-gilaan lagi. Tapi kalau PP ini udah banyak ininya, holdernya, apalagi punya si G-Shed ya, ada Vitalik yang lagi merapat di BNB Chain. Saya rasa ini akan menjadi menggembarkan dunia. Kalau PP turun nggak soal, dong, namanya BTC aja turun 10% ya, Dogecoin ya 18%, harganya 2000 perak. Koin-koin yang memang koin abal-abal, investor pam-paman ya, investor abal-abal ataupun meme-coin tai akan jadi abu semua. Saya rasa ya, ini salah satu untuk menyeleksi koin-koin yang kita hold, jangan asal-asalan ya. Untuk PP ngapain kita ragukan, masih rankingnya di 32, market capnya masih gede ya, turun 21%, juga melempar real project, real protokol, mantle internet, ICP, Ondo, ETH klasik semua ketendang. Render pun 23%, katanya koin real project menjadi real AI ya, yang mana bom kobongan harganya 1,1, waduh rankingnya di 70-an, apalagi si Ploki, Doge, Wip, wah nggak ada yang jos untuk jaringan ETH. Satu-satunya koin yang ada di jaringan ETH PP. Tetap semangat, tetap yakin jual nanti setelah harganya naik. Saya rasa semua badai pasti berlalu, tinggal tunggu saja saatnya kita serok menyerok kawan, bukan ketika lagi terbang kalian masuk sangkut ya. Mungkin itu aja, tetap semangat. Info dari Mas Bro untuk siang hari ini adalah Powell akan segera pangkas suku bunga dengan darurat rapat hari ini yang tidak bisa dielakkan lagi, maka market mungkin akhir bulan ini sudah terbang gila-gilaan ya. Yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tegang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.